Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wirausahawan sukses. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Musrifah, NIM D41250, Prodi Manajemen Agroindustri golongan A. Menurut Burgess 1993, wirausahawan adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Nah, menurut Richard Barson, sukses adalah kepuasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja guna merealisasikan kesuksesan. Nah, tujuan wirausaha sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki lebih tinggi dibandingkan sebelumnya diolah. Seseorang wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang telah mencapai tujuan yang telah dibuatnya dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Mencapai kesuksesan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Seorang yang terjun dalam dunia bisnis harus berani berkorban untuk mencapai kesuksesan, mulai dari pengorbanan waktu, uang, dan pikiran. Selanjutnya, dunia wirausahawan yaitu tempat untuk orang yang berani mengambil risiko besar mulai dari kegagalan dan kebangkrutan. Seorang wirausaha juga harus berani mengambil risiko. Nah, risiko termasuk juga kegagalan. Dunia wirausaha penuh dengan ketidakpastian. Yang inilah membuat hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko terbesar mulai dari kegagalan, kebangkrutan, dan juga risiko yang tidak terduga lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik wirausahawan sukses. Yang pertama, memiliki skill sebagai pengusaha. Nah, pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha biasa menjadi langkah awal yang tepat jika ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun suatu usaha. Nah, macam-macam skillnya yang diketahui yaitu memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan persaingan, dan yang terakhir kemampuan komunikasi yang baik. Setelah itu, dua, memiliki akses permodalan. Nah, akses permodalan yang bagus dalam membantu usaha agar lancar dan tentunya akan mempercepat proses produksi. Modal suatu usaha adalah salah satu agar bisnis bisa berjalan dan tetap lancar. Yang ketiga adalah mampu menghasilkan solusi. Seorang wirausahawan harus bisa menjadikan orang yang mampu memberi solusi tepat untuk masalah yang terjadi dan solusi yang diberikan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menciptakan solusi yang tepat, produk dan jasa yang ditawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini akan membantu kelancaran suatu bisnis karena dapat meningkatkan penjualan yang terjadi. Yang keempat, cepat mengambil kesempatan. Nah, wirausahawan juga harus cerdik mengambil kesempatan. Persaingan yang sangat ketat dalam wirausaha akan membuat bisnis menjadi lambat terhadap penjualan. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan yang ada agar tidak tertinggal dengan kompetitor yang lainnya. Nah, di sini, yang terakhir, pandai mengatur wirausaha. Seorang wirausaha harus pandai dalam mengatur produksi maupun internal, seperti laporan keuangan untuk memudahkan pekerjaan dan bisa berinvestasi kepada teknologi yang tepat. Contohnya, beli mesin khusus agar produksi lebih cepat, menggunakan software aplikasi untuk jurnal mengatur keuangan dan akuntansi yang terjadi di bisnis tersebut. Nah, itu tersebut termasuk karakteristik wirausahawan. Di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana Rachel Durham dalam pengusaha. Nah, dengan nama Rachel Van-nya,
dengan panggilan Rachel, tempat tanggal lahirnya Jakarta 23 September 1995, dengan beragama Islam, orang tua Andra Roland dan Vin Tasman. Profesinya pengusaha dan selebgram. Bisnis Rachel lainnya yang bisa membuatnya mandiri di usia yang masih sangat muda, yaitu sebelum itu Rachel Fenya adalah selebgram sekaligus pengusaha muda yang sangat terkenal di Indonesia. Ia memiliki 3,9 juta followers di Instagram pribadinya. Tidak heran jika Rachel Fenya menjadi langganan online shop untuk melakukan endorse. Tidak tanggung-tanggung juga Rachel memasang tarif 5-10 untuk jasa endorse dari online shop-nya. Nah, bisnis Rachel Fenya bisa membuatnya mandiri di usia yang masih sangat muda, yaitu yang pertama, jamu pelangsing. Nah, sebelum dikenal sebagai selebgram, Rachel ini sudah terlebih dulu terkenal dengan jamu pelangsingnya. Awal bisnisnya dibilang bisnis dari jamu pelangsing Slim Fast. Jamu pelangsing ini awalnya hanya diminum Rachel saja, tapi ternyata banyak yang minat dari orang-orang luar. Jamu yang menggunakan resep dari sang ibu ini akhirnya dibentuk dalam pil dan didaftarkan ke BPOM. Nah, jamu pelangsing ini dengan harga sekitar 250 ribuan. Yang selanjutnya adalah makeup artist. Sebelum menjadi selebgram, Rachel juga sebagai makeup artist. Nah, Rachel ini punya dandan yang unik dan punya ciri khas tersendiri. Makanya nggak salah kalau Rachel pernah menjadi makeup artist. Ide bisnis yang ini saat itu bisa karena dia bisa jago makeup. Selain modalnya kecil, juga lebih mencari klien karena sekarang ini banyak sekali yang butuh makeup artist. Yang selanjutnya, bisnis Rachel di dunia fashion. Nah, Rachel Fanya juga merambah di dunia fashion nih. Kalau dilihat dari Instagramnya, memang Rachel banyak banget dapat endorse fashion ya. Mungkin dari salah satu alasan Rachel terjun ke bisnis fashion. Seperti Rachel yang suka tampil feminim, Raven is juga memiliki desain yang feminim sekaligus unik. Jadi pada bisnis di dunia fashion ini sangat digunakan Rachel dalam bidang di selebgramnya. Yang keempat, bisnis taichan goreng. Nah, sate taichan sempat jadi makanan yang paling diburu kan oleh masyarakat. Nah, buat Rachel sendiri peluang bisnis yang amat sangat besar untuk Rachel agar dilakukan. Bisnis di bidang kuliner ini ternyata juga berhasil dilakukan oleh Rachel dan pasangannya, yaitu dengan suaminya yang bernama Nico, dan memiliki 9 cabang di berbagai kota besar. Wow. Yang kelima, bisnis kuliner terbaru Rachel Rumah Sedap. Nah, ini dia pengusaha yang memiliki bisnis kuliner, membuka restorannya dengan konsep unik bernama Rumah Sedap. Restoran ini menyajikan menu makan tradisional ala warteg, memiliki konsep modern. Berbeda dengan warteg kebanyakan yang panas, di Rumah Sedap kamu bisa menyantap makanan dengan nyaman. Jadi Rumah Sedap ini dijadikan sebagai restoran yang agar pengunjung itu lebih nyaman untuk menyantapnya. Sekian dari saya, itu biografi dari Rachel Fenya Roland. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.